Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah sedaya ingkang kawula hormati. Alhamdulillah, semoga kula teraken ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun maringi kita kathah kenikmatan, nikmat iman Islam saha nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita saged nindakaken salat Isya alhamdulillah kanthi berjamaah kalajengaken pengaosan rutin setiap Selasa malam Rabu. Mugi ibadah salat ingkang sampun katindakaken menika pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam kunjuk dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sumrambah dumateng umatipun. Lan mugi kanthi shalawat menika benjang wonten yaumil akhir kita sedaya pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken pembahasan saking kitab Tadabbur bacaan salat. Dalu menika masuk pada bab sujud kedua dalam salat. Kalau ini kita sampun bahas duduk di antara dua sujud. Salajengipun nggih menika sujud yang kedua kali. Bapak Ibu rahimakumullah, para ulama jelasaken pilih salah setunggaling keistimewaan dari sujud menika dalam satu rakaat. Sujud ini dilakukan sebanyak dua kali, ngeten nggih, dibandingkan dengan rukun-rukun yang lain. Pilih sujud menika dalam satu rakaat dikerjakan sebanyak dua kali, beda dengan rukun yang lain. Nah, lajeng sehingga sujud menika merupakan rukun yang sangat istimewa, ya. Sampai dikerjakan dua kali itu kan berarti rukun yang sangat istimewa. Ngantos-ngantos Ibnu Qayyim al-Jauziyah niku nggambaraken ngeten, ibadah sujud niku kados dene orang yang merasakan hidangan yang enak. Orang kalau makan itu enak, nambah. Sama ibadah sujud ngeten niku. Jadi sampai kemudian dilakukan sebanyak dua kali. Lah terus rukun yang sujud yang kedua ini juga termasuk rukun dari rukun-rukun sholat, sehingga tidak boleh ditinggalkan. Wah, masa kok sujudnya ping loro kok kayak pisan bae gini cepat sholat tidak boleh, tetap dikerjakan dua kali. Sehingga kalau ada orang meninggalkannya secara sengaja untuk rakaat selanjutnya, kemudian ingat loh, perasaan mau ketok sujudnya lebih pisan. Umpamanya enten-enten niku nggih. Baru sujud sekali kemudian berdiri. Nah, setelah berdiri ini kok kemutan. Lebih pisan iki mau sujud. Apa yang harus dilakukan? Yang ia lakukan adalah langsung ya duduk kemudian sujud. Ya, langsung duduk kemudian sujud. Mendatangkan sujud itu. Baru kemudian nanti sebelum salam ya melakukan sujud sahwi, ya, karena mungkin ada istilahnya ya kekacauan urutan dalam ya nidhamus shalah, ya urutan sholatnya ini, sehingga sedikit ada gangguan. Maka untuk istilahnya menyempurnakannya gimana dengan melakukan sujud
sujud sahwi. Lah menika dados rukun, ini merupakan rukun, ditinggalkan dengan sengaja membatalkan sholat. Kemudian apabila teringat ketika dia dalam posisi berdiri, maka dia harus duduk kemudian sujud. Lah Bapak Ibu rahimakumullah. Mungkin ada pertanyaan, kenapa? Kenapa kok dalam satu rakaat sujud menika kok dilakukan 2 kali? Sedangkan rukun yang lain kok cuma sekali saja. Barangkali ada yang bertanya seperti itu. Nah, lalu kemudian para ulama menjelaskan. Ada yang mengatakan itu adalah amrun ta'abudi. Amrun ta'abudi niku pripun maksudnya? Ya memang seperti itu. Syariate nggih kados mekaten niku. Terus memang perintahnya seperti itu. Contohnya dari Rasulullah ya seperti itu, sehingga nggak bisa kemudian ditanyakan kenapa kok sujud dalam satu rakaat itu kok dikerjakan sebanyak 2 kali. Enten ulama ngerti kok, ya memang seperti itu, ta'abudi. Ya wes ngono sak paketan ngeten niku. Nah, cara gampangnya ngeten niku. Mun sak paketan ngeten niku. Ya, memang seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Nanging enten ugi para ulama menjelaskan, oh tidak, itu ada hikmahnya. Nah, ada yang menjelaskan seperti itu. Ada hikmahnya. Ya salah satunya saya dapatkan dalam kitab Mausu'ah ya, Al-Fiqhiyah. Itu disebutkan bahwa perintah sujud 2 kali dalam satu rakaat ini merupakan bentuk penghinaan kepada setan. Dimana ketika setan diperintahkan untuk sujud sekali saja, nggak mau sujud. Ya, ada yang jelaskan ngeten niku. Terus kita sebagai manusia ini, ya, masya Allah, nggih, ketika diperintah untuk sujud, ya, manusia itu mau sujud sampai 2 kali. Lah sing jenenge setan diperintahkan sujud pisan mawon mboten purun. Lah maka sujud 2 kali ini ya sebagai bentuk napa? Penghinaan terhadap setan. Wallahu a'lam. Enten ingkang jelaskan kados ngeten niku ya. Jadi hikmah kenapa kemudian sujud diperintahkan sebanyak 2 kali niku sebagai penghinaan terhadap setan. Wallahu a'lam. Terus ada yang menjelaskan enten sing kenging napa kok sujud kok kedah ping kalih nggih ngeten niku. Ta'abudi ngeten niku. Jadi tidak bisa di kados dene nek enten pertanyaan kenging napa kok nek salat maghrib kok dadak jam pinten niki? Jam 17.52. Ya ampun waktune. Lah ya kok kenapa kok waktune kok jam semono? Ya sudah seperti itu perintahnya itu nggih. Terus mboten saged diganggu gugat ngeten niku. Nggih pun ngeten niku. Waktunya sudah ditentukan. Salat niku waktune pun ditentukan. Terus mboten saged diganggu gugat. Maka pertanyaan kalau ada yang kenapa kok sujudnya 2 kali? Nggih kados ngeten niku. Mboten saged diganggu gugat ya. Nah niku ananging enten para ulama ingkang jelaskan kados wau niku, oh hikmahnya adalah sebagai penghinaan terhadap setan. Lah Bapak Ibu rahimakumullah. Ada satu hikmah penting juga ya, dalam sujud 2 kali ini menawi wonten buku menika dijelaskan. Sujud pertama, ya, sujud yang pertama kali dilakukan ini menjadi isyarat ya, tentang penciptaan manusia. Bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. Niku nggih. Niku ayatnya pun kata bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. Ya. Lah kemudian sujud yang kedua merupakan pertanda bahwa ketika mati manusia akan dikembalikan ke tanah. Jadi sujud pertama niku mengingatkan kita ini ya penciptaannya itu dari tanah.
kemudian berdiri, duduk ngeten niku nggih. Mungkin ibaratnya dia hidup dan beraktivitas, maka setelah mati dia akan dikembalikan ke tanah. Nah ini menawi wonten buku menika dijelaskan ngeten niku. Ya. Lah, adapun duduk di antara dua sujud, sujud pertama. Nah, kemudian duduk ringan. Kan ini duduknya mboten dangu nggih, duduk di antara dua. Ini sebagai isyarat ya, bahwa duduk ini menjadi isyarat betapa singkatnya hidup manusia. Nggih. Paling dangu pinten to, Pak? Kita rata-rata saat niki nek Rasulullah ngendika akmaru ummati ma baina sitin wa sab'in. Rata-rata umur umatku niku umure rata-rata nggih swidak ngantos 70. Nah saiki malah kuwalik, Pak. Sing swidak 70 si awet-awet. Sing ngisore malah sing disiki. Lah niki malah sing ngandhape sing do disik-disiki. Lah pripun nggih? Entah SD niku sakniki pun cuci darah. Ngene nggih. Pirsa beritane nggih. Jadi rumah sakit cah SD niku do nganu napa? Do antri cuci darah. Diwawancarai. Kamu kenapa gagal ginjal? Cah SD niku. Terus nganu jadwalnya seminggu 2 kali. Masya Allah, masih SD sudah banyak yang cuci darah. Nah ini malah sing sepuh-sepuh saya awet, malah sing entek, malah sing malah sing nom-nom niki kualike ngoten niki. Ya mula nika monggo ingkang tesih gadah putra-putra nika tesih alit-alit nika diperhatikan nggih ingkang dikonsumsi. Ternyata yang dikonsumsi adalah minuman kemasan. Nggih, makanan yang ternyata itu. Lah iya nek cara pikir niku kan ngapunten nggih. Santen saja niku nek didiamkan semalam saja paginya sudah basi kan gitu. Napa meneh niki kok iso ngantos bulanan sampai tahun-tahunan, berarti kan pengawetnya banyak sekali kan ngoten nggih. Nah itulah itu. Air saja, kalau air santan saja niku didiamkan atau jenengan damel susu lah ngoten nggih. Damel susu diamkan semalam niku paginya saja sudah basi. Lah ini susu dikemas ke awet nanti berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Niku berarti kan pengawetnya banyak. Lah niku kan kedah hati-hati. Bapak Ibu rahimakumullah, menjaga ya kesehatan keluarga. Nah niku wallahu terus singkat bahwa duduk sebentar di antara dua sujud ini memberikan peringatan bagi kita bahwa hidup ini singkat, cepat. Urip niku namung 3 dina, Pak. Hidup itu hanya 3 hari. Kemarin, hari ini, dan besok. Niku hidup itu hanya 3 hari. Kemarin, hari ini, besok. So nggak ngeten meneh, kemarin, hari ini, besok. Berarti kita itu hidup hanya 3 hari. Nah, kemarin, hari ini, dan besok. Berarti singkat. Sangat singkat sekali. Ya. Mungkin ya kan Mas Amir nembe dek wingi ya kata kok ya wis gendong anak. Mungkin bapak-bapak kaya ndek wingi nembe ngomong anak, saiki kok wis ngomong putu. Kayak singkat sekali ngoten niku nggih. Lah ya baru kemarin kaya ndek wingi yang itu. Nah, ini menunjukkan hidup itu singkat, mula dipergunakan dengan baik, dengan memaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langkung-langkung ingkang sampun masuk usia 40 tahun ke atas. Kedahipun Bapak Ibu rahimakumullah, kedahipun menawi sampun masuk usia 40 tahun ke atas menika sudah mulai fokus terhadap urusan akhiratnya. Wis urusan dunia niku pun tutup nggih udah. Ya bukan berarti kemudian kok mboten nyambet damel, mboten, artinya
untuk urusan akhirat ini benar-benar diperhatikan. Yang 40 tahun ke atas. Nah, ini menjadi pertanda bahwa kehidupan itu adalah ringkas, singkat di dunia ini. Perjalanannya masih jauh. Inilah kemudian sujud yang kedua itu berarti pertanda bahwa kita ini yang akan dikembalikan ke tanah. Ya, umat Islam berarti ya syariatnya adalah dimakamkan. Alhamdulillah kita bersyukur ya, ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Islam. Islam niku agama yang benar-benar memperhatikan kehormatan manusia. Ya, Islam itu agama yang memperhatikan apa? Kehormatan manusia. Maka termasuk membunuh jiwa, membunuh manusia itu dalam Islam itu napa nggih? Larangannya sangat keras, tidak boleh. Ya, kecuali memang ya secara hak, secara benar, secara syariat. Sehingga itu tadi ya, ketika hidup itu manusia itu harus dimuliakan, ya, fisiknya, bentuknya itu harus dimuliakan. Ketika meninggal pun demikian. Maka dalam syariat kita kalau orang meninggal ya, syariatnya dimakamkan. Ya, nah itu ya sebagai bentuk memuliakan jasad manusia itu seperti itu. Wah, jenengan ngeriwak menawi, mohon maaf nih, kalau nyebut mawon mboten napa-napa kajengipun pelajaran Nepal itu ada namanya kuburan langit. Bersobat kuburan langit. Itu orang meninggal. Niku dicacah-cacah. Ya dicacah-cacah, dagingnya dimakan, dikasihkan burung pemakan bangkai. Mungkin ada HP tau nggih, saged ya. Kuburan langit ten Nepal niku arwahnya dibawa terbang keyakinannya. Ngeri, Pak. Jadi jasad niku diseret ngaten niku. Nah, kayak orang neteli daging. Cacah duncalke langsung dirubung manuk. Cacah meneng duncalke rubung manuk. Nah, itu jasad manusia itu dalam Islam tidak boleh seperti itu. Itu pelanggaran syariat. Tidak boleh. Wong kalau ada orang dalam hukum Islam itu menawi jenengan kok ningali, kok nemu tangan, seumpamanya tangan nemu potol ngendalan ngeten niku, itu disuruh untuk benar-benar dibersihkan, kemudian dibungkus kafan, kemudian dikuburkan. Itu hanya potongan tangan. Itu dalam Islam seperti itu. Ya. Apalagi ini fisik yang masih utuh. Ya, dimandikan, diberikan wewangian, kemudian dimakamkan. Masya Allah ya. Maka kita bersyukur, sekali lagi kita bersyukur ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan kita meninggal juga dalam kondisi Islam. Sehingga nanti ketika kita meninggal, jasad kita ini benar-benar dihormati. Enggak seperti itu. Dan ini maka berasal dari tanah, kemudian Allah berikan kehidupan yang sebentar, ya. Menawi dalam hadis itu kan orang itu ibarat sedang bermimpi, kemudian tiba-tiba bangun pagi jenggelek ngeten lho, tibake ngimpi kan itu. Nah, kemudian setelah meninggal dikembalikan ke dalam tanah. Nah, itu hikmah ataupun pelajaran ataupun tadabbur dari kenapa sujud menika dalam sholat ya, dalam satu rakaatnya dilakukan sebanyak ya 2 kali. Bapak Ibu rahimakumullah. Salajengipun ini untuk sujud yang kedua memang singkat, kemudian masuk pada setelah sujud 2 kali bangkit kan, bangkit atau
Bangkit kan berarti sudah kita bahas ya terkait dengan Al-Fatihah dan lain sebagainya, maka kemudian masuk kepada rukun yang selanjutnya adalah tasyahud. Ya. Kita naik nyebut tasyahud apa tahiyat? Jadi naik nyebut tasyahud apa tahiyat? Dua-duanya boleh. Tahiyat niku nggih at-tahiyatulillah nggih tahiyat. Tasyahud niku mergo enten syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mulut disebut napa? Tasyahud. Boleh ya. Tahiyat pertama, tahiyat kedua boleh. Tasyahud pertama, tasyahud kedua juga boleh. Yang selanjutnya adalah tasyahud. Jazakumullah. Ya. Lah Bapak Ibu rahimakumullah, ada menawi wonten kitab menika, buku menika namun disebutkan hanya satu doa. Ya, satu doa. Doa tahiyat yang menika diriwayataken saking sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nah, mangke kajenge panjenengan ngertos niki. Terus enten doa tasyahud menika bunyine ngeten. At-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah juga boleh. Lah ini doa yang pertama. Ya, nek tasyahud memang sampai situ Pak. Tasyahud niku bunyinya sampai seperti itu. Lah kemudian menawi sholawat nggih mengke enten sendiri sholawat. Lah niku tasyahud. Jadi ini yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. At-tahiyatu lillah washolawatu wattayyibat. Niku sahabat Abdullah bin Mas'ud. Mbok bilih enten ingkang maos at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, itu juga ada. Ini hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Ini dua-duanya sahabat senior semua. Yang hadis pertama dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lah yang hadis yang kedua ini at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Monggo panjenengan saged ngamalaken ingkang pundi, dua-duanya bisa. Nggih. Niki ampun dados anu lah nggih, perpecahan dan lain sebagainya. Dados nggih ingkang riyen sampun kula nate sampaiaken. Dados versi bacaan doa menika kathah. Nggih. Dados mboten usah ngeklaim nek iki nek sing doa iki nggene niki, sing doa niku nggene niku, mboten. Menawi saged sedaya diamalkan. Nggih, ya. Lah lho yang benar mana? Yang benar adalah diamalkan semuanya. Yang benar adalah diamalkan semuanya. Versi doa-doa itu yang ada. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Kemudian selanjutnya sama. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah, atau wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini juga boleh. Lah ini bunyi doa tasyahud. Lah nek tasyahud akhir plus ditambah sholawat. Nggih. Benten ngeten Pak. Kalau dalam tasyahud awal itu sampai niki wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nanging dalam mazhab Syafi'i ditambahi sholawat kepada
Nabi Muhammad saja tanpa menyebutkan sholawat kepada keluarga. Jadi menawi dalam mazhab Syafi'i disebutkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah sampai situ. Baru kemudian bangkit rakaat yang ketiga. Nah, terus ada yang berpendapat sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian bangkit. Kalau dalam mazhab Syafi'i ditambah Allahumma sholli ala Muhammad. Atau ada yang nambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini juga boleh. Baru kemudian bangkit. Lah, untuk tasyahud akhirnya, untuk tasyahud akhir sholawatnya sholawat Ibrahimiyah lengkap berarti. Itu untuk tasyahud akhir. Jadi setelah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita sampai akhir. Atau yang pakai sayyidina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu juga sampai akhirlah, itu disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Nah, itu perbedaan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Jadi tasyahud awal itu hanya sampai tadi Muhammad Rasulullah, tasyahud akhir ya itu ditambah dengan membaca sholawat. Nah, ini terkait doanya. Ya, terkait dengan doa ya tasyahud akhir, insya Allah nanti kita masuk gitu. Bapak Ibu rahimakumullah, dalam tasyahud ini ada 3 hak Allah Subhanahu wa taala dalam tahiyat. Hak Allah niku 1, at-tahiyatu lillah wassolawatu wathayyibat. Jadi ada tahiyat, ada sholawat, ada thayyibat. Nah, ini hak, ini milik Allah. Niki nggih. Terus ada at-tahiyatu wassolawatu wathayibatu. Ini ada 3. Ini hak Allah Subhanahu wa taala. Segala penghormatan hanya milik Allah. Begitu pula sholawat dan seluruh kebaikan, thayyibat, seluruh kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ada 3. Assalamu alaika. Ya, semoga salam sejahtera tercurahkan atasmu ayyuhan nabiyyu, ya wahai nabi, wa rahmatullahi wa barakatuh, ya, dan begitu pula rahmat dan keberkahannya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, dan semoga salam sejahtera juga dilimpahkan kepada kami dan juga hamba-hambanya yang sholih, ya, hamba-hambanya yang sholih. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian ditutup dengan syahadat, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah rasulnya. Kalau abduhu berarti hambanya, ya, wa rasuluh dan juga rasulnya. Rasul itu artinya utusan. Ya, rasul itu artinya apa? Utusan. Nah, ini hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bedanya hanya pada tadi awalnya saja, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, hanya situ. Assalamu alaikanya sampai selanjutnya sama, hanya beda di awal saja. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti kita lanjut ya Bapak Ibu rahimakumullah di pertemuan yang akan datang, nanti bahas tentang tasyahud dan doa-doa dalam tasyahud. Wabillahi makatan Bapak Ibu rahimakumullah ingkang saged kaula aturaken.